Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami merenungkan firman-Mu lagi, menyambut, mensyukuri hari ini. Dan doa kami kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Kristus Yesus Sang Firman itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja. Nah, ada suatu ilustrasi suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh Petrus dan Andreas untuk membawa batu. Andreas mencari dan mengambil batu yang kecil sebesar genggaman satu tangan saja. Sementara Petrus dia mencari dan mengambil batu yang cukup besar, sebesar genggaman dua tangannya. Mungkin beratnya 5 kilo. Sementara dalam perjalanan, si Andreas mengejek dan mengolok-olok Petrus. Dia berkata, "Mengapa kamu membawa batu seberat itu? Apakah kamu nggak kerjaan? Buat apa batu sebesar itu? Lihat, ya ini aku dong, hanya membawa batu segini. Segenggamku saja, kan ringan, tidak menyusahkanku." Sementara Andreas dan Petrus berbicara dan setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di suatu tempat yang sepi untuk istirahat, makan karena mereka sudah kelaparan. Dan dikatakan kemudian Yesus yang menyampaikan, "Apa yang ada pada kalian?" Jawab Petrus dan Andreas, "Yang ada hanya batu, Tuhan." Kata Yesus, "Bawalah itu kepadaku." Kemudian Yesus mengangkat batu itu dan menengadah ke langit, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Kiranya batu-batu ini menjadi roti." Dan apa yang terjadi? Sesungguhnya ya dan amin. Batu-batu itu pun menjadi roti. Pertanyaannya, ketika batu itu menjadi roti, roti siapakah yang paling besar? Ya tentu jawabannya roti Petrus, sedangkan roti Andreas hanya segenggam dan hanya sekali 2 kali makan atau telan. Sementara Petrus bisa menikmati hingga sampai kenyang dengan rotinya. Ya ini hanya sebuah ilustrasi dan guyon saja. Tetapi saudara, apa pelajaran yang dapat kita petik dan timba dari ilustrasi ini? Artinya kalau Tuhan yang suruh, maka lakukanlah. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Memang yang Tuhan suruh selalu tidak kita mengerti, selalu hal yang tidak mungkin atau mustahil, selalu tidak kita sukai, selalu menyusahkan dan merepotkan kita. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan tidak akan pernah sia-sia. Petrus di dalam firman Tuhan sebagai bacaan kita hari ini berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan lihat ketika Petrus melakukan apa yang disuruh Tuhan, Petrus mendapat sejumlah besar ikan, bahkan apa yang tidak dia pahami justru dia lihat saksikan. Pengalaman itu luar biasa. Sehingga pada akhirnya dari pengalaman itu dia dipanggil Tuhan untuk dia menjadi murid atau saksi bahkan melayani Tuhan sebagai penjala manusia. Saudara, apa suruhan dan apa perintah Tuhan itu sudah sungguh lengkap, sempurna dan final di dalam Alkitab, ya. Dan itulah sesungguhnya kita harus membacanya, kita harus merenungkannya, karena memang semuanya sudah sempurna dan lengkap. Apa yang Tuhan mau ada di dalam Alkitab, apa yang Tuhan suruh itu juga dicatat, diterangkan di dalam Alkitab. Karena itu mari setialah dan bertekunlah kita di dalam membaca firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkannya, seperti ikutlah kata Yesus, ikutlah aku, sangkalilah dirimu, dan pikulah salib. Seperti juga firman dan juga perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu, serta kasihilah sesamamu. Atau disuruh beribadalah, berdoalah, berbagilah, memberi, bersaksilah, dan lain sebagainya. Maka semua itu pasti akan memberkati dan membahagiakanmu. Yesaya 55:11 berkata, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Jadi, kalau Tuhan suruh, lakukan saja.
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, ajar kami untuk taat, tunduk, dan melakukan segala kehendak. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.